kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan, dan diduga ini dilakukan sudah sejak lama sekali, dan yang menjadi korban itu lebih dari 10 santriwati. Sahabat Teras Kebinekaan dimanapun Anda berada, dalam beberapa kesempatan ketika saya melakukan aktivitas pelatihan bersama guru-guru dan dosen di sejumlah lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, sering saya katakan kepada mereka bahwa anak-anak didik kita ini, mahasiswa, siswa-siswi itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Supaya mereka menjadi seorang pemimpin di masa depan, maka mereka harus rindu sekolah, mereka harus rindu belajar. Nah, bagaimana membuat mereka rindu sekolah dan rindu belajar? Maka anak-anak didik tadi harus rindu kepada guru-gurunya. Bagaimana seorang guru dan dosen itu bisa menjadi seorang pengajar yang dirindukan oleh murid-muridnya. Memang tidak mudah. Pendidikan adalah salah satu investasi kemanusiaan terbesar untuk mewujudkan Indonesia maju, mewujudkan peradaban yang lebih baik. Karena itu, pendidikan adalah salah satu media yang paling efektif untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga cerdas secara afektif. Nah, namun, realitas empiris yang kita lihat hari-hari ini, kita disuguhi oleh banyak sekali berita-berita tentang kasus-kasus kekerasan dalam dunia pendidikan. Kemendikbudristek, misalnya kita baca di sana ada 3 dosa besar dalam pendidikan. Yang pertama adalah intoleransi, yang kedua adalah bullying, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. Dan kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini, misalnya kasus yang terjadi di Gorontalo yang dilakukan oleh oknum guru dan siswa. Perbuatan asusila itu sudah menyebar kemana-mana dan itu viral di media sosial. Kemudian juga kalau kita lihat di Lamongan, seorang guru perempuan misalnya, dia menampar berkali-kali siswa laki-laki oleh karena satu perbuatan yang mungkin dinilai oleh guru tersebut kurang etis, yaitu memanggil namanya tanpa sebutan Bu. Tetapi apapun alasan itu tentu tidak bisa dibenarkan. Menampar seorang siswa yang dilakukan oleh seorang guru perempuan, dan itu dilakukan berkali-kali dan kemudian menjadi viral dan disaksikan oleh banyak orang, tentu ini adalah satu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang apapun. Lalu kemudian misalnya ketika kita lihat ada lagi kasus pencabulan yang dilakukan oleh pengurus Yayasan Panti Asuhan, dan diduga ini dilakukan sudah sejak lama sekali, dan yang menjadi korban itu lebih dari 10 santriwati. Tentu ini menjadi potret yang buruk dalam dunia pendidikan. Masih perlu kita lihat kembali bahwa dunia pendidikan yang kita anggap menjadi salah satu solusi untuk membangun sebuah peradaban ini, namun tetapi itu semua tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Bagaimana kita membangun peradaban dunia ini dengan cara mengajarkan kepada anak-anak didik kita, meneladankan kepada mereka, seorang guru menjadi seorang tokoh panutan yang meneladankan kepada mereka, memberikan contoh bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Sebab karakter itu tidak bisa diajarkan, tetapi karakter itu diteladankan. Pendidikan itu adalah membangun karakter yang baik, membangun akhlak yang baik, membangun moral yang baik. Dan tentu
problematika dalam dunia pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Secara struktural, memang pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, tetapi secara moral, pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Karena itu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, guru-guru, dosen-dosen, dan juga pihak pemerintah harus terus bersinergi bagaimana menata dunia pendidikan yang lebih baik. Saya kira itu mudah-mudahan ke depan dunia pendidikan kita ini jauh lebih baik. Setidaknya kasus-kasus kekerasan itu bisa diminimalisir. Dan satu hal lagi, lembaga-lembaga yang concern terhadap kekerasan di dunia pendidikan harus terus aktif dan memberikan pendampingan kepada mereka, baik itu korban ataupun menjerat para pelaku itu dengan hukuman yang sesuai. Terima kasih.